katakan, Yesus, kami puja, kami datang menyembah, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Kami sujud menyembah Yesus Engkau Tuhan sampai selama-lamanya. Sama-sama sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Kami menyembah, sembah dan puji penuhi tahta-Mu sampai selamanya. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Ya Yesus, Yesus Tuhan adalah Raja sampai selamanya. Yesus Tuhan adalah, katakan, Raja. Kami sujud menyembah-Mu, Yesuslah Tuhan. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, praise God. Terpujilah nama Tuhan Yesus selama-lamanya ya. Oke, selamat datang bagi yang baru bergabung malam ini, dan kita akan naikkan satu pujian lagi bagi Tuhan Yesus ya. Tuhan yang sangat luar biasa dan sangat mengasihi kita semua. Katakan amin. Tuhan, kami tahu kematian Yesus di kayu salib, Engkau telah membuktikan kasih-Mu. Engkau menebus kami ya Tuhan dengan darah-Mu, dan kami percaya pengorbanan-Mu sungguh besar bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Mari kita naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus. Layakan kami Tuhan, menghampiri tahta kasih karunia-Mu. Bahwa kami masuk dalam hadirat Tuhan, tenggelam kami dalam sungai Roh-Mu yang oleh kuasa darah-Mu. Mari katakan sama-sama, saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oh Yesus Tuhan, Engkau layakkan-Ku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku
bagimu Allah yang mulia, oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku, sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kami datang sujud menyembah kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, bahwa kami lebih dekat, semakin melekat dengan Tuhan. Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia, oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku, sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, katakan, Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku, sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oh, oleh kuasa darah-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, ku bersyukur. Terima kasih Yesus. Amin. Praise God. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, satu pujian kita nyanyikan lagi dan kita akan dengar firman Tuhannya di malam ini. Oke, kita akan pujikan pujian ini bersama-sama. Tuhan Yesus yang sungguh baik ya, dalam kehidupan kita semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan, buat segala anugerah-Mu bagi kami semua. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau Bapa yang kekal, dan kami datang menyembah Engkau di malam hari ini.
Haleluya. Praise God. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oke, kita pujikan pujian ini bersama-sama di hadapan Tuhan. Kau takkan pernah membiarkan kami, Tuhan, berjalan sendiri. Immanuel, Tuhan bersama kami. We love you, Jesus. We love you, Jesus. Hati kami sungguh merindukan Engkau, ya Tuhan. Saat kami datang sujud menyembah kepadamu, Tuhan, bahwa kami lebih dekat, semakin melekat dengan Tuhan. Malam ini Engkau datang dengan iman, ketuk pintu hati Tuhan dengan iman. Sentuh dia dengan iman, dia Bapa yang baik. Mari kita naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus bersama-sama. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Besar kasih Tuhan, kita dapat merasakan kasih dan kebaikan Tuhan. Mari bersama kita katakan di hadapan Tuhan. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu dan kau bukakan, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku,
Aku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Katakan sekali lagi, kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Mari sembah Tuhan, kita sembah Yesus. Angkat suaramu, Bapa yang kekal. Kami sujud menyembah Yesus Tuhan. Panggil namanya Yesus Raja selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Mari datang sujud menyembah Yesus dengan segenap hatimu. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Yesus, kekuatan kami. Yesus Raja, Kaulah yang disembah. Haleluya. Mulai bebaskan rohmu dan sembah Dia. Penuhi hati kami Tuhan, penuhi jiwa kami, penuhi dengan Roh Kudus-Mu. Aku yang sudah dikaruniakan bahasa roh, silakan mulai berkata-kata dalam roh. Yang belum bisa bahasa roh mulai berkata haleluya. Haleluya, haleluya. Mari berjumpa dengan Tuhan malam ini. Berjumpa dengan Tuhan malam ini. Engkau temui Dia malam ini. Hallelujah, Jesus, we love you, we love you, we love you. Rasakan kasih-Mu Tuhan, rasakan kuasa-Mu, jamah hati kami saat kami datang sujud menyembah-Mu Yesus, menyembah-Mu Tuhan. Di tempat di mana Engkau berada, di ruangan, di tempat Engkau berada saat ini, kuasa Tuhan sedang menghampirimu. Sementara Engkau menyembah Dia, aliran kuasa Tuhan mulai mengalir atasmu. Aliran mujizat Tuhan mulai terjadi. In Jesus' name, receive now. Receive now. Hallelujah. Amin, amin, amin. Praise the Lord. Thank you God. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Kami bersyukur Tuhan malam hari ini Engkau ada di sini. Yes. Baiklah Bapak Ibu, kita akan siapkan hati ya untuk mendengar firman Tuhan, dan doa ini akan dinaikkan oleh sahabat kita terkasih Ibu Yeti dari Kediri, akan berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan malam ini. Praise God.
Terima kasih Tuhan atas segala berkat dan rahmat-Mu, sehingga pada malam hari ini kami dapat berkumpul kembali bersama Bapak Ibu semua yang di CLCC. Tuhan, kami ucap syukur terima kasih telah Kau berikan kesehatan pada kami. Dan kami juga ucap syukur terima kasih ya Tuhan, karena cucu-cucu kami Amin. pagi sudah bisa ceria lagi Tuhan. Oh, praise the Lord. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semalaman saya sampai nangis, kasihan melihat cucu kami. Ya, Tapi Yesus. begitu Bapak Pendeta mendoakan, Bapak Ibu semua mendoakan cucu kami, Jenis dan Jesslyn. Yes. Berkat Tuhan semua tercurahkan pada cucu kami, sehingga di pagi hari sudah dalam keadaan sehat, walafiat, dan bisa ceria. Tuhan, berkat-Mu sungguh, sungguh hebat Tuhan. Kami tidak bisa berkata-kata yang lain, hanya mengucap syukur Tuhan. Amin. Karena berkat-Mu tidak terberikan Tuhan, kami juga ucap syukur pada Bapak Ibu semuanya yang turut mendoakan. Terima kasih Tuhan. Pada malam hari ini kami akan mengikuti ibadah. Berkatilah ibadah kami di malam hari ini, sehingga kami dapat mengikutinya dari awal hingga akhir dalam keadaan sehat. Tuhan, hanya padamu kami mohon. Terima kasih Tuhan. Doa kami ini semua kami serahkan untuk Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Praise the Lord. Tuhan mendengarkan doa setiap orang yang percaya ya, Bu Yeti. Amin. Tadi pagi dia minta permohonan doa untuk kedua cucunya ya, dan ternyata Tuhan sudah sembuhkan cucunya ya. Tadi malam juga kita berdoa dan ternyata kuasa Tuhan sudah terjadi ya. Malam ini kalau ada di antara Bapak Ibu yang punya cucu atau anak atau menantu yang sakit, kita akan doakan ya, percaya kuasa Tuhan bekerja. Amin. Haleluya, praise God. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Ibu Yeti gimana keadaannya? Sudah oke? Sudah baik ya? Sudah baik. Barusan pulang dari gereja ini Pak Pendeta. Oke, senang sekali ya. Bisa duduk enak. Oke. Kalau kemarin belum bisa duduk yang enak. Jadi begitu duduk itu kemarin keringat dingin ini. Jadi nggak bisa ambles lagi. Gitu. Jadi sekarang saya bersyukur bisa keluar ibadah ke gereja dan bisa sudah tegak lagi. Terima kasih atas doa Bapak Ibu semua, terutama Bapak Pendeta yang selalu mensupport saya. Praise God. Kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Kau layak disembah ya Tuhan. Kau layak disembah ya Tuhan. Terpujilah Tuhan. Oke, baiklah Bapak Ibu, ini mungkin masalah signal ya. Karena tadi juga di Kediri hujan. Puji Tuhan, anugerah Tuhan, sebelum ibadah Zoom akan mulai, hujannya sudah berhenti ya. Oke. Dan senang sekali malam ini Pak Hendro sudah bisa menampilkan ya akan materi khotbah kita untuk kita pelajari bersama-sama ya. Bapak Ibu sekalian, mari kita nanti Ibu Yeti bisa nanti lanjutkan setelah firman Tuhan ya. Oke, dan kalau ada Bapak Ibu Saudara yang sudah mengalami kebaikan Tuhan, kemarin kita dengarkan kemarin malam ya, kesaksian teman-teman yang mengalami kebaikan Tuhan tadi pagi juga. Mereka bersaksi ya, Ibu Nina bersaksi, dan ternyata kuasa Tuhan itu sungguh ajaib. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian, sebuah renungan firman Tuhan kita malam hari ini, dalam sorotan tema kita yaitu kemuliaan Allah dalam rencana Tuhan. Ya,
Dan nanti kepada sahabat kita terkasih, Bapak Frans Angki Kuara Emerin akan memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan malam ini. Dan seri pengajaran firman Tuhan malam ini kita sudah tiba di seri yang ke-187 ya. Ya, kepada Pak Frans Angki dipersilakan, apakah ada di sana Pak Frans Angki? Ada Pak John. Oke, dipersilakan. Haleluya. Oke, terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Shalom. Ya, shalom. Tema kami pada malam hari ini kemuliaan Allah di dalam rencana Tuhan. Seri ke-87. 187. 187 Pak John ya. Ya, oke. Nas Alkitab kita pada malam hari ini Mazmur 33 ayat 11 yang menyatakan, tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangannya hatinya turun-temurun. Amin. Amin. Itulah Tuhan kita, saudaraku ya. Siapakah yang seperti Tuhan Allah kita? Tidak ada yang seperti Dia. Dia memang Tuhan yang layak kita sembah karena Dia dahsyat, perbuatan ajaibnya terjadi dalam kehidupan kita ya. Dan Alkitab berkata dalam Mazmur 33 ayat 11 ya. Ini ayat indah sekali ya. Ini nomor cantik 33:11 ya. 3311. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Jadi rencana Tuhan bukan sementara, temporary, tapi selama-lamanya, everlasting ya. Rancangan hatinya turun-temurun. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, kalau engkau masuk dalam rencana Tuhan, itu rencananya itu selama-lamanya. Dan kalau engkau masuk juga dalam rancangan hatinya tetap turun-temurun. Sayang sekali banyak umat Tuhan, mereka tidak berada tetap dalam rencana Tuhan. Kemarin mereka ada dalam rencana Tuhan, tapi hari ini mereka sudah tidak lagi berada dalam rencana Tuhan. Minggu lalu mereka ada dalam rencana Tuhan, tapi minggu ini mereka sudah tidak ada lagi dalam rencana Tuhan. Saudara-saudara, saya berdoa supaya engkau tetap berada dalam rencana Tuhan selama-lamanya. Berapa banyak saudara yang mau malam hari ini tetap berada dalam rencana Tuhan selama-lamanya? Lambaikan tangan. Oh, kita kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Dan rancangannya, rancangan hatinya. Tahukah saudara hati Tuhan seperti apa? Hati yang penuh kasih dan belas kasihan. Hati yang penuh dengan kemurahan hati. Hati yang penuh dengan kelembutan. Ya saudaraku, hati Tuhan, rancangan hatinya turun-temurun dan hatinya penuh dengan kebaikan, saudaraku ya. Bagaimana dengan manusia? Manusia kadang-kadang hatinya tidak tulus, hatinya pura-pura, hatinya tidak ikhlas, hatinya tidak rela, hatinya tidak mengampuni, selalu mengeraskan hatinya. Tapi rancangan hatinya turun-temurun. Salah satu kunci engkau bisa mendapatkan kebaikan Tuhan, maka milikilah hati yang tulus dan hati yang bersih, karena orang yang bersih hati, orang yang tulus hati akan mendapat kebaikan Tuhan. Katakan amin ya. Rancangan hatinya turun-temurun. Nah, bagaimana supaya hati saudara bisa tulus, hati saudara bisa bersih? Selaku engkau isi dengan firman Tuhan, engkau isi dengan Roh Kudus. Dengan Roh Kudus, Roh Allah, saudaraku, dengan firman Allah, hati saudara dibersihkan, disucikan, sehingga yang ada dalam hatimu bukan hati yang keras lagi, tapi hati yang lembut, bukan hati yang jahat lagi, tapi hati yang baik, hati yang sudah diubahkan. Dulu penuh dengan kepahitan, hatinya penuh dengan kepahitan, sekarang penuh dengan pengampunan. Amin. Dulu penuh dengan kekecewaan, sekarang penuh dengan selaku hati yang penuh dengan sukacita. Haleluya. Amin ya. Saudaraku, ini yang Tuhan ingin ada dalam hidup kita ya. Kita bertanya bersama-sama, apakah benar kemuliaan Allah ada dalam rencana Tuhan? Jawabannya ada. Kalau itu bukan rencana Tuhan, apakah ada kemuliaan Allah di dalamnya? Jawabannya tidak ada ya. Saudaraku, saya berdoa supaya malam ini saudara dan saya semua masuk dalam rencana Tuhan, karena di dalam rencana Tuhan inilah saudara dan saya akan melihat kemuliaan Allah. Yang percaya bilang amin. Haleluya. Oke, mari kita lihat next. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam rencana Tuhan tetap selama-lamanya.
dan rancangan hatinya turun-temurun bagi siapa? Bagi orang percaya. Orang percaya yang bagaimana? Orang percaya yang mengasihi Tuhan dan tetap setia kepadanya. Kalau orang itu mengasihi Tuhan, sudah pasti dia tetap setia kepada Tuhan. Kenapa orang tidak, saudaraku, tidak setia kepada Tuhan? Karena dia kurang mengasihi Tuhan, atau bahkan dia tidak mengasihi Tuhan. Meskipun dia orang Kristen, meskipun dia adalah salah satu anggota jemaat gereja tertentu, tapi kalau orang tidak mengasihi Tuhan, dia tidak akan tetap setia kepada Tuhan. Nah, orang-orang yang mengasihi Tuhan, mereka akan tetap setia kepada Tuhan. Orang tidak setia pada Tuhan, aku tetap setia pada Tuhan. Orang tidak giat melayani, aku tetap giat melayani. Amin. Melayani itu nggak harus jadi pendeta, saudaraku, ya. Dengan apa yang bisa kau lakukan sebagai seorang pendoa, sebagai seorang pemuji, sebagai seorang yang bisa mensupport lewat dana, lewat apapun, lewat tenaga, lewat pikiran, kau tetap setia, maka disitulah engkau akan lihat kemuliaan Tuhan dalam hidupmu. Katakan amin. Dan ini dapat kita pelajari, saudaraku, di dalam Roma pasal 1 ayat 7 sampai 9. Ini akan membahagiakan hati kita. Ini akan menggembirakan hati kita. Ini akan membuat hati kita berglori, hati kita bersukacita. Kenapa? Karena dari ayat-ayat tersebut, Roma 1 ayat 7 sampai 9, kita akan dapati ada 3 kebenaran, saudaraku. Ada 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Bilang mengerti. Mengerti apa, saudaraku? Dia mengerti kemuliaan Allah dalam rencana Tuhan. Mari kita lihat ciri-ciri orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam rencana Tuhan. Siapa dia? Yang pertama, dia adalah orang percaya yang apa, saudaraku? Ini dia, yang pertama. Dia adalah orang percaya yang menyadari. Jadi yang pertama, engkau harus sadar dulu. Menyadari bagaimana? Bahwa dirinya itu yang dikasihi Allah. Kemudian yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus. Mungkin malam hari ini engkau merasa suamimu tidak mengasihi engkau. Engkau merasa anakmu tidak mengasihi engkau. Engkau merasa orang tuamu tidak mengasihi engkau. Engkau merasa istrimu tidak mengasihi engkau. Engkau merasa menantumu tidak mengasihi engkau. Engkau merasa mertuamu tidak mengasihi engkau. Engkau merasa kakak adikmu tidak mengasihi engkau. Engkau merasa orang-orang di sekitarmu tidak mengasihi engkau. Ingat, ada satu pribadi yang sampai hari ini tetap mengasihi engkau. Dia adalah Yesus Tuhan. Katakan amin. Dan ini yang harus engkau sadari, ya. Yang pertama, kalau engkau ingin belajar tentang kemuliaan Allah dalam rencana Tuhan, engkau perlu menyadari dulu. Menyadari bagaimana? Bahwa dirinya, yaitu saudara dan saya, itu yang dikasihi Allah. Amin. Kemudian yang dipanggil dan yang dijadikan orang-orang kudus. Ini bukan orang kudus di Jawa Tengah, tapi orang-orang yang telah dikuduskan dengan darah Kristus oleh karena kematian Yesus di kayu salib. Mari kita lihat Roma 1 ayat yang ke-7. Roma 1 ayat 7, kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin, saudaraku. Ini yang harus engkau sadari dulu. Ada banyak orang tidak sadar bahwa Tuhan sangat mengasihi dirinya, saudaraku. Sehingga dia merasa sedih, merasa susah, merasa takut, merasa putus asa, merasa cemas, merasa kecewa, merasa hidup tidak ada lagi pengharapan, tidak ada lagi semangat. Kenapa? Karena dia lupa ada satu pribadi yang mengasihi dia. Meskipun orang-orang sekitar dia tidak mengasihi dia, tapi ada satu pribadi yang sangat mengasihi dia, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Katakan amin, ya. Nah, ini dia, kemuliaan Allah dinyatakan dalam rencana Tuhan. Jadi rencana Tuhan itu bahwa benar-benar Tuhan mengasihi kita semua. Amin. Mari kita lihat ciri yang kedua. Dari siapakah orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam rencana Tuhan? Ini dia, yang kedua. Dia adalah orang yang mengucap syukur. Amin, saku. Dia adalah orang yang mengucap syukur kepada Allah. Oleh siapa? Oleh Yesus Kristus. Atas orang kudus dan yang diselamatkan. Mari kita lihat Roma 1 ayat yang ke-8. Roma 1 ayat yang ke-8. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Amin. Wow, di seluruh dunia. Bukan di seluruh kabupaten atau kota atau desa, tapi di seluruh dunia. Ini dahsyat, saudaraku. Jadi mari kita belajar yang kedua, ciri orang yang mengerti kemuliaan Allah dinyatakan dalam rencana Tuhan. Dia adalah orang yang tahu mengucap syukur. Mengucap syukur kepada siapa? Mengucap syukur kepada Allah. Oleh siapa, saudaraku?
oleh Yesus Kristus atas orang-orang kudus yang diselamatkan. Ya, amin. Mari kita lihat ciri yang ketiga, Bapak Ibu sekalian. Sebelum saya masuk ke ciri yang ketiga, tahukah saudara, ada kuasa dalam ucapan syukur. Waktu engkau mengucap syukur, meskipun yang engkau lihat, yang engkau pegang, yang ada padamu rasanya kurang, tidak cukup, rasanya enggak nutut, saudaraku. Tapi kalau engkau tahu ucap syukur, maka yang ada padamu meskipun kurang bisa melimpah, meskipun sedikit bisa dibuat Tuhan menjadi banyak, meskipun mungkin kecil bisa dibuat Tuhan menjadi besar. Amin, saudaraku. Bahkan yang tidak ada sekalipun bersama dengan Tuhan yang tidak ada menjadi ada, kun fayakun, sud langsung jadi. Asal engkau tahu ucap syukur. 5 roti, 2 ekor ikan, Yesus ucap syukur kepada Bapa dan terjadi multiplikasi, pelipat gandaan, mujizat-mujizat ekonomi dilipat gandakan, makanan itu dilipat gandakan, ikan bertambah-tambah, roti juga bertambah-tambah, padahal di sekitar itu tidak ada pabrik roti, tidak ada juga pabrik ikan, ya saudaraku. Alkitab berkata mereka semua makan sampai kenyang dan masih ada sisanya 12 bakul. Itu kenapa terjadi? Karena ada orang yang tahu mengucap syukur. Yesus adalah teladan kita yang memberikan contoh untuk kita bisa ucap syukur. Mungkin engkau berkata ini kurang, ini tidak cukup, ini tidak mungkin. Tapi kalau engkau tahu ucap syukur, maka yang tidak mungkin akan menjadi mungkin, bahkan sangat mungkin. Amin. Yang mustahil bagi manusia, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan bagi engkau dan saya yang percaya dan kita ucap syukur, tidak ada yang mustahil. Katakan amin. Siapa percaya bahwa Tuhan sanggup memberkati kita malam hari ini? Lambaikan tangan. Amin. Mari kita lihat yang ketiga. Ciri yang ketiga, dari siapakah orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam rencana Tuhan? Ini dia yang ketiga. Dia adalah orang yang melayani Tuhan. Kita lihat yang ketiga dulu, Pak Hendro. Kita lihat, dia adalah orang yang melayani Tuhan dengan segenap hati. Amin ya. Dengan apa, saudara-saudaraku? Dengan segenap hati. Dalam pemberitaan Injil Yesus. Yesus siapa? Yesus yang adalah saksinya. Saudara kasih Tuhan, jadi ciri yang ketiga dari orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam rencana Tuhan, itu dia melayani Tuhan dengan segenap hati, bukan dengan berat hati, bukan dengan terpaksa, bukan dengan persungut-sungutan, bukan dengan saudaraku dengan berbagai macam penggerutuan, saudaraku. Tapi dia melayani dengan segenap hati. Ingat Bapak Ibu, melayani Tuhan itu suatu kehormatan, ya. Siapakah kita ini, saudaraku? Sehingga kita ini bisa dilayakan melayani Tuhan. Sebetulnya kita ini semua produk gagal, orang berdosa, menjijikkan, kotor, najis, orang yang tidak taat, tidak setia, orang-orang yang harus dimurkai, dihukum. Tapi Tuhan masih beri kita kesempatan anugerah ini satu kehormatan. Saudaraku, jadi lakukan anugerah ini dengan baik ya. Melayani Tuhan itu satu kehormatan. Dan waktu kita melayani Tuhan Bapak Ibu, kita melayani Bapak Ibu dengan segenap hati. Dan semua pelayan-pelayan Tuhan di awal ketika Zoom ini mulai diadakan, Bapak Ibu, saya selalu melatih, saya selalu mendidik bahwa semua kita melayani itu benar-benar kita perlu menjaga suatu ya. Kita menjaga bagaimana penampilan kita, ya performance kita, ya saudaraku. Karena Bapak Ibu, kalau orang dunia aja, mereka seorang presenter atau seorang pembawa acara atau apapun, dia bisa berpakaian rapi, Bapak Ibu sekalian ya. Sehingga Bapak Ibu itu menimbulkan satu kesan bahwa orang ini memang siap melayani. Tapi kalau orang itu berpakaiannya acak-acakan, ya, Bapak Ibu sekalian, saya melihat di YouTube itu ada orang yang, saudaraku ya, dia pengkhotbah besar, tapi ketika saya lihat dia pakai bajunya tidak sesuai, rasanya itu seperti saya punya respon itu kurang. Jadi ketika saya lihat YouTube dia pakai baju kos, ya, dia pakai baju kos, tidak pakai kemeja yang bagus, Bapak Ibu, yang baik, yang pantas. Saat itu Bapak Ibu langsung saya skip, saya pindah, Bapak Ibu. Buat apa dengarkan orang yang seperti itu, saku? Itu tanda tidak menghormati Tuhan, ya saudaraku. Jadi kita bukan maksudnya apa, tapi kita belajar untuk menghormati Tuhan, ya. Kita pelayan Tuhan dengan cara kita berpenampilan, saudaraku. Orang bisa lihat siapa diri kita. Itu penting, Bapak Ibu. Memang Tuhan tidak melihat penampilan luar, Tuhan melihat penampilan hati kita. Tapi dengan cara kita berpakaian ini, saudaraku, itu juga menunjukkan suatu, saudaraku, ada penilaian tersendiri, saudaraku, ya. Saya ingat ada seorang bapak, dia punya kesaksian, saudaraku. Dia cerita pada zaman Orde Baru, ya. Dia sebagai seorang pengusaha pada waktu itu mau ketemu dengan seorang pejabat, saudaraku.
Dia harus berpakaian yang rapi, dia berdandan yang pantas, ya. Paling tidak minimal itu dia pakai kemeja rapi, saudaraku, tidak boleh pakai baju kaos oblong itu, ya, saudaraku, lalu kemudian pakai sepatu, saudaraku. Baru dia bisa dilayakan untuk bisa bertemu dengan seorang pejabat atau seorang yang bisa berhubungan dengan bisnis dia, saudaraku. Nah, ketika Bapak Ibu dia sadar dan dia bertobat pada waktu itu dalam keadaan masalah keuangan ekonomi, dia bangkrut, ya, saudaraku. Dan di situ Bapak Ibu dia mulai mencari Tuhan, saudaraku, ya. Biasanya kalau orang dalam keadaan masalah baru di situlah mencari Tuhan. Nah, pada waktu dia mencari Tuhan, dia sendirian loh, saudaraku. Dia sendirian di kamar, saudaraku. Nah, apa yang terjadi? Dia pakai jas, dia pakai kemeja, pakai dasi, saudaraku. Walaupun dia sendirian di kamar, tapi dia tahu Tuhan ada di kamar dia. Dia berjumpa dengan sang big boss. Dia datang sujud menyembah Tuhan. Wow, dari situ Bapak Ibu sekalian, itu membuka pikiran saya, membuka mata saya, membuka hati saya sadar benar. Meskipun Tuhan tidak terlihat oleh mata kita, tapi Dia itu ada, saudaraku. Bagaimana cara kita memperlakukan Dia, saudaraku? Ya, makanya semua pelayan-pelayan Tuhan, ketika engkau melayani, melayanilah dengan sebaik-baiknya, dengan cara berpakaian yang bagus. Jangan seperti yang di sebelah sana, ya, di luar sana, yang di YouTube itu selalu lihat pakai baju kos seenaknya, ya. Itu tidak memuliakan Tuhan, ya. Oke, mari kita lihat ayatnya, saudaraku. Roma 1 ayat yang ke-9. Roma 1 ayat 9. Karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anak-anaknya adalah saksiku, bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Amin. Amin, 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 amin. Saudaraku, lihat ini, melayani dengan segenap hati, ya. Dalam pemberitaan Injil Yesus Kristus, Yesus yang adalah saksi. Paulus berkata, karena Allah yang kulayani dengan apa? Segenap hatiku. Wow, luar biasa. Seorang rasul yang besar melayani dengan segenap hati. Dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku. Anaknya itu Yesus, ya. Bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Oh, haleluya. Ini satu teladan yang baik. Makanya Paulus berkata, ikutlah teladanku sebab aku mengikuti teladan Yesus Kristus. Bapak Ibu, Yesus juga dalam penampilan dia tidak pakai acak-acakan, ya. Tidak pakai baju kaos oblong, saudaraku. Dia pakai yang rapi, saudaraku. Dan Paulus ikut jejak Yesus. Dan dia ajak para pengikutnya, ikutlah teladanku, saudaraku. Ini penting, ya. Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat, saudaraku, apa hasilnya. Mari kita perhatikan, ya. Kita perhatikan. Yang pertama, bagi orang percaya yang taat pada firman, dia disertai dengan apa? Kasih karunia. Yang lalu saya sudah jelaskan, ya, tentang kasih karunia. Dan disertai apa lagi? Damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Tuhan kita. Kita lihat, ya. Roma 1 ayat yang ke-7. Roma 1 ayat 7. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin, ya. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin, saudaraku. Jadi itulah, saudaraku, hasilnya. Orang percaya semua kita yang taat karena kita mengerti ada kemuliaan Allah di dalam rencana Tuhan. Kita disertai dengan apa? Dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus. Mari kita lihat yang kedua, saudaraku. Ini dia, ya. Yang kedua kita lihat hasilnya. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia menjadi teladan, ya. Teladan tentang apa? Tentang imannya yang tersiar di seluruh dunia. Mari kita lihat, saudaraku. Roma 1 ayat 8. Roma 1 ayat yang 8. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Amin. Amin. Haleluya. Saudaraku, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Jadi orang percaya taat pada firman, dia menjadi teladan, ya. Teladan tentang apa? Tentang iman. Iman yang tersiar ke seluruh dunia. Mari kita lihat yang ketiga, yang terakhir. Kita lihat, ya, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia selalu mengingat. Dia mengingat apa? Dia mengingat jemaatnya
di dalam doanya di hadapan Tuhan. Wow, ini Rasul Paulus punya teladan yang luar biasa. Kita lihat ya, Roma 1 ayat 9. Roma 1 ayat 9. Karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil, anaknya adalah saksiku, bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Amin. Amin. Bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Jadi sebagai seorang pemimpin rohani, seorang hamba Tuhan, seorang pelayan Tuhan, dia selalu ingat kepada jemaat-jemaatnya. Oh Tuhan, di dalam doanya dia ingat si A sakit, si B dalam persoalan, si C dalam pergumulan. Dia doakan Bapak Ibu. Dan saya percaya ketika dia berdoa dengan segenap hati, Tuhan mendengarkan doa orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Yang percaya bilang amin ya. Oke Bapak Ibu, itulah rahasia yang sudah saya sampaikan malam hari ini tentang kemuliaan Allah dalam rencana Tuhan. Baiklah Bapak Ibu ya, mari kita akan bersatu hati, kita akan siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu tolong pegang roti di tangan kanan saudara dan angkat anggur juga ya. Oke, haleluya, praise God, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Haleluya, haleluya, Jesus Christ. Oke, mari Bapak Ibu, haleluya, pegang roti di tangan kanan saudara pada malam hari ini. Dan imani bahwa ini bukan roti biasa di tangan saudara. Ini adalah tubuh dari Kristus yang telah dipecah-pecahkan, yang telah ditikam, ditusuk, dipaku. Dan percayalah saudaraku, Yesus berkata, barang siapa makan roti ini, dia akan bersatu dengan Yesus dalam kerajaan Allah. Bukankah roti yang kita pegang di tangan kanan kita ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan, saudaraku. Mari pegang anggur di tangan kanan saudara-saudara sekalian. Oh, tidak ada pengampunan dosa tanpa penumpahan darah. Di dalam darah Yesus ada pengampunan dosa. Ada keselamatan, ada kemenangan, ada kesembuhan, dan ada mujizat. Dan darah Yesus ini telah membawa engkau masuk ke tempat kudusnya, sehingga engkau dapat berseru, ya Aba, ya Bapa. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum, saudara. Haleluya, praise God, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Baiklah Bu Weli Hukubun dari Kota Jayapura, Papua akan berdoa dulu buat kita semua di malam hari ini yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Baik Bapak Pendeta untuk waktunya. Bapak Ibu mari kita berdoa mengucap syukur untuk firman Tuhan dan perjamuan kudus yang telah kita terima. Mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sungguh bersyukur pada Tuhan untuk waktu yang terindah yang Tuhan berikan bagi kami lewat persekutuan CLCC di malam hari ini. Kami boleh duduk menyenangkan hati Tuhan lewat pujian penyembahan yang telah kami naikkan kepadamu. Dan juga kami bersyukur untuk lawatan Tuhan buat kami lewat firman Tuhan di malam hari ini yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta John Sarbona, nama yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa, yang bertemakan kemuliaan Allah dalam rencana Tuhan. Dengan 3 kebenaran, itu menyadari diri itu yang dikasihi Allah, mengucap syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus, dan melayani Tuhan dengan segenap hati dalam pemberitaan Injil. Yesus adalah saksi. Biarlah Roh Kudus penolong kami dalam kehidupan kami, supaya kami memahami kehendak Tuhan lewat firman Tuhan yang telah kami dengar di malam hari ini. Mampukan kami untuk kami boleh melakukan firman itu dalam kehidupan kami, supaya kami disebut orang-orang yang berbahagia karena kehendak-Mu.
Bapa di sorga, terima kasih. Bapa, Engkau terus memakai akan hamba-Mu, Bapak Pendeta John Sarbunan MA, dengan kesehatan, kekuatan, hikmat, kuasa, pewahyuan bagi hamba-Mu, supaya kesetiaan untuk duduk merenungkan firman Tuhan itu terus selalu ada dan dalam menyiapkan berkat rohani, yaitu Ya, firman Yesus. Tuhan buat kami semua, baik siang maupun malam. Ya, Itu Yesus. senantiasa dianugerahi Tuhan. Isi hati Tuhan itu lewat firman-Mu, dan hamba-Mu boleh dapat menyampaikan buat kami semua Ya, Yesus. lewat ibadah pagi maupun malam, tapi juga kepada semua orang yang Tuhan taruh untuk dilayani dan diselamatkan. Terima kasih Bapak, berikan umur yang panjang, sehat, kesehatan, dan kekuatan. Tuhan terus beri kepada hamba-Mu. Berkati istri dan ketiga anak terkasih, Ibu Sinta selaku istri yang terus menopang akan pelayanan hamba-Mu. Biarlah Bapak berkati mereka semua dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak di sorga, terima kasih di malam hari ini. Kami bersyukur karena waktu yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami boleh duduk sehidangan dengan Tuhan lewat meja perjamuan kudus. Kami boleh makan roti sebagai tubuh-Mu dan minum anggur sebagai darah-Mu. Biarlah kami boleh semua dilawat oleh Tuhan, disucikan dengan kuasa darah-Mu atas semua kesalahan dan dosa yang kami telah perbuat dalam kehidupan kami. Dan Tuhan memberkati kehidupan kami lewat roti dan anggur ini. Kami diberkati oleh Tuhan untuk menjadi berkat rohani dalam hidup kami. Biarlah Tuhan menolong kami dan membersihkan dan memberkati kehidupan, bahkan semua sakit penyakit kami disembuhkan oleh darah Tuhan Yesus bagi kami sekalian. Terima kasih Bapak, ini doa kami, ini permohonan kami, ini ungkapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur untuk kasih-Mu dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Bu Weli Hukubun dari Kota Jayapura, Papua. Kita kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Tuhan berkati Bu Weli Hukubun. Amin Bapak Pendeta. Praise God. Ya, kembali kepada Bu ADC. Terima kasih Pak John, sekali lagi untuk firman kebenaran Tuhan. Kali dan kita akan kembali bersatu hati, kita akan menaikkan doa profetik, dan kepada Ibu Eka Lydia, silakan Bu Eka. Haleluya. Ya, terima kasih Bu ADC. Shalom semua. Shalom semua, selamat malam. Mari kita doa profetik, kemudian kita akhiri dengan I receive. Yes. Doa profetik satu bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Yes. Semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CSCC. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CSCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive.
Gereja CSCC adalah pembawa Yes, lawatan Lord. Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. I receive. receive. Gereja CSCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar. Yes. Dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CSCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Lydia Eka dari Surabaya Selatan ya, atau Sidoarjo. Tuhan berkati Ibu Lydia Eka. Ya, terima kasih sekali lagi Ibu Eka yang sudah menaikkan doa profetik buat kita semuanya ya. Dan Bapak Ibu, kita akan mendengarkan pengumuman atau info gereja CLCC. Bu Sinliang, silakan Bu Sinliang. Ya, terima kasih Bu ADC, Tuhan memberkati. Selamat malam Pak John, selamat malam semuanya. Bu Sinliang, amin. Saya menyampaikan pengumuman info gereja CLCC. Yes. Persembahanku bagi Tuhan Yesus, saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0331 269 2698401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 081331 692929 atas nama Marius Yohanes. Mari bergabung dalam ibadah Zoom pagi gereja CLCC mulai pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat, mencari wajah Tuhan dan kerajaan Allah di pagi subuh dan menerima kuasa dan berkat Tuhan diawali dengan harimu yang baru sepanjang hari. Acara ibadah ini dibuka bagi kita semua yang dalam pergumulan dan berbeban berat, datang dengan iman, pulang bawa mujizat. Amin. Info penting, harap Bapak, Ibu, dan Saudara semua mendukung acara ibadah CLCC Zoom online setiap pagi dan malam di YouTube channel Sinta Nini dengan memberikan like, kasih tanda jempol, subscribe, nyalakan, bunyikan lonceng notifikasinya, komen, dan share ke yang lain. Mari bergabung dan rasakan kuasa urapan Tuhan di ibadah CLCC pada hari Sabtu 30 Maret 2024 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, tempat Ibu Linda Effendi, Jalan Palem Selatan 4, garis miring MC 68, Pondok Chandra Indah, Surabaya Selatan. Selanjutnya, kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya. Dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiowati. Gereja CLCC memberi kesempatan bagi Bapak Ibu jemaat yang ingin melayani Tuhan, mengembangkan talenta dan karunia-Nya dalam melayani, akan dibimbing langsung oleh Pastor John Sarbuna MA. Info penting spesial Happy Birthday Maret 2024, Pastor John Sarbuna MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun, kelahiran ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. 21 Maret, Bapak Mauricio Ana STH Surabaya. Siapa lagi menyusul hutnya, harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati di 085964277805.
Demikianlah info Gereja CLCC atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih, dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Sinian Liang dari kota Surabaya. Tuhan berkati Ibu Sinian Liang. Sama Pak John. Oke, praise God. Oke, Bapak Ibu sekalian, nanti apakah ada yang mau bersaksi atau nanti bisa lanjut ya? Ibu Yeti apa mau melanjutkan tadi? Karena tadi pas sempat signalnya terputus ya. Saya pakai 2 sinyal. Oh, dua HP ya? Satu pakai Bisnet, satu pakai kartu Halo. Oke. Tapi nggak bisa semua. Ya. Iya. Oke. Baik, puji Tuhan. Apa Ibu mau lanjut yang itu tadi kesaksian tentang cucunya sudah sembuh ya? Sudah cukup, sudah sembuh ya. Oke. Saya ucap syukur, terima kasih atas doa dari Bapak John, juga Bapak Ibu semuanya yang sudah ikut mendoakan tadi pagi. Terima kasih. Amin. Praise the Lord. Tuhan berkati Bu Yeti, tetap semangat ya. Oke, kembali kepada host kita malam hari ini, Ibu ADC. Bapak Ibu, Tuhan Yesus baik, sangat baik dan teramat baik bagi kita semua ya. Terima kasih Bu Sindiang untuk pengumumannya malam hari ini ya. Berkat Bu Sindiang bersama keluarga, cucunya juga sudah sehat ya Bu Sindiang. Amin. Bu Sindiang mana nih? Oke, Bapak Ibu. Kita sudah sehat. Amin. Puji Tuhan. Amin. Tadi cucunya bagus Bu Sindiang. Ya Bu, amin. Amin ya. Sudah Tuhan jamin Bu ya. Oke. Ya. Akan mengakhiri ibadah kita malam hari ini ya Bapak Ibu. Dan sekali lagi Tuhan Yesus tetap baik, sangat baik, teramat baik buat kita semua. Amin ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena sampai hari ini, jam dan saat ini, Tuhan masih memberikan yang terbaik buat kita semua. Kita sudah menerima berkat lewat hambanya, firman Tuhan. Kita sudah menikmati perjamuan kudus ya. Tubuh dan darah Yesus sudah masuk pada tubuh dan darah kita. Dahsyat dan luar biasa ya. Darahnya sudah menyucikan dan menyembuhkan sakit penyakit. Amin. Amin. Termasuk kami oleh Bu Siti, istrinya Pak Angki, dalam dalam juga cucunya Bu Yeti yang begitu luar biasa. Hari ini sudah ceria ya Bu Yeti ya. Tuhan berkati semua kita. Nah, terima kasih Pak John sekali lagi ya untuk Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah Bapak Ibu ya, dan kepada semua yang sudah ambil bagian malam hari ini ya, yang sudah berdoa sebelum dan sesudah firman Tuhan, Tuhan berkati. Tetap semangat Bapak Ibu, karena Tuhan melihat hati setiap kita, melayani dengan sepenuh hati ya Pak John ya. Yes. Seperti Paulus, dia sampai memberitakan ke Roma Bapak Ibu, sampai kepada kita semua saat ini, itu karena pemberitaan Paulus ya. Kalau kita mau baca di Alkitab ya. Jadi kita mengucap syukur semua sampai hari ini. Tuhan masih ada bersama kita. Hidup di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan terima kasih buat semua yang hadir malam hari ini. Juga Pak Hendro, terima kasih ya Pak Hendro untuk multimedia kita ya. Multimedianya sama-sama tuh. Amin. Praise God. Yang selalu menampilkan seluruh acara dari awal sampai akhir. Bu Silvi sudah sehat juga ya Pak Hendro ya? Ya, sehat. Amin. Praise God. Oke, jadi semua sudah sehat kita semua, dan kita mempermuliakan nama Tuhan ya dengan kesehatan yang Tuhan beri di dalam seluruh keluarga kita, termasuk anak, cucu, menantu ya Bapak Ibu. Oke, kita kembalikan ke Pastor John Sarbunan karena kita akan menerima berkat Tuhan malam hari ini lewat hambanya Pastor John Sarbunan SA. Silakan Pak John. Ya, terima kasih Ibu ADC.
Baik, mungkinkah Ibu Lea mau memuji Tuhan satu pujian? Apakah Bu Lea ada? Oke, mungkin Bu Lea ini ya, Oppo C8. Oke, baik Bapak Ibu sekalian ya, kita akan siapkan hati kita untuk kita akan mengakhiri ibadah kita malam hari ini. Haleluya, praise God, terpujilah Engkau Pak Frans Angki. Ya, bagaimana Pak Frans Angki? Ya Pak John, tolong doakan saya, kesehatan saya dan istri saya, dan anak saya, dan teristimewa untuk anak saya Jason. Jason, yang bungsu ya. Besok Senin atau Selasa Tuhan menggerakkan hatinya dia untuk pergi interview untuk naik kapal Pak John. Oke. Tolong doakan supaya Tuhan bisa membuka hatinya dia Pak John ya. Amin. Siap. Terima kasih Pak John. Jason Pak John. Jason, yang bungsu ya Pak ya. Jason Feraldo. Jason Feraldo. Wow, ya. Namanya keren ya. Jason Feraldo. Kuara. Oke. Baik, Bapak Ibu, mari kita akan satu dalam doa malam hari ini. Haleluya. Arahkan hati dan pikiranmu. Haleluya. Tuhan katakan, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Karena setiap orang meminta diberi, setiap orang yang mencari mendapat, setiap orang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Oh Jesus Christ, Jesus Christ. Mari datang kepada Tuhan malam hari ini. Tuhan, Engkau melihat pergumulan Bapak Frans Angki Kuara Emerin. Tuhan memenuhi Engkau dengan hadirat Roh Kudus. Dalam hadirat Roh Kudus ada kekuatan, ada kuasa, ada mujizat, ada kesembuhan, ada kemenangan, ada pertolongan, ada pengharapan, dan pengharapan pada Allah tidak pernah mengecewakan. Di dalam nama Yesus, terima malam hari ini, jadilah kuat, jadilah sembuh, jadilah sehat, jadilah pulih, jadilah menang, jadilah yang terbaik. Jalan-jalanmu terbuka dalam nama Yesus. Pintu-pintu yang terkunci terbuka dalam nama Yesus. Tuhan melakukan keajaiban dalam hidupmu. Di tanganmu ada kuasa Tuhan, di hati pikiran hidupmu, di dalam mulutmu ada kuasa Tuhan. Perkatakan firman, sebab itulah kehidupanmu, itulah kemenanganmu, itulah masa depanmu. Oh, dalam nama Yesus, Engkau bilang, karena manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Apa yang kau ucapkan itu terjadi, apa yang kau doakan itu dijawab oleh Tuhan di dalam nama Yesus. Aku berkata malam ini, tubuh Pak Frans Angki bersama istrinya sehat dalam nama Yesus. Tidak ada kuman, bakteri, penyakit apapun. Dalam nama Yesus, oleh bilur Yesus, Engkau telah disembuhkan Tuhan. Mari Tuhan, kami doakan juga untuk anak-anaknya yang terkhusus si bungsu yaitu Jason Feraldo. Kami doakan sama dia. Besok dia akan interview, oleh anugerah Tuhan pertolonganmu, keajaiban terjadi, dan dia boleh Tuhan naik ke kapal untuk melakukan pekerjaannya dengan baik. Tuhan perlengkapi dia dengan hadirat Roh Kudus. Tuhan berikan dia hati yang baru dan roh yang baru, menjauhkan padanya hati yang keras. Dalam nama Yesus, Tuhan berikan dia hati yang taat kepada Tuhan, hati seorang murid yang mau belajar, mendengar, merasakan, melihat, mengerti, dan memahami akan apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidupnya. Dan kami tahu Tuhan, rencana Tuhan indah, tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Rancangan Tuhan tetap selama-lamanya, tetap turun-temurun. Kami doakan, jauhkan dari tangan-tangan jahil, jauhkan dari pandangan mata orang jahat. Tuhan bukakan jalan dalam nama Yesus, berikan kelancaran, kemudahan, sehingga oh Tuhan, putra yang bungsu daripada Pak Frans Angki Kuara Emerin dapat naik ke kapal ya Tuhan, sehingga dia bisa mengembangkan segala potensinya, oh talenta, semua kekuatan kemampuannya dengan baik. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Kami doakan kakak-kakaknya, Tuhan sertai juga, Tuhan cukupi apa yang mereka butuhkan, Tuhan beri mereka masa depan penuh harapan. Untuk juga cucu-cucu Pak Frans Angki, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Tuhan berikan kekuatan, kesembuhan, mujizat terjadi. Bersama dengan istrinya Ibu Selvi sudah disembuhkan Tuhan. Tuhan sudah menyediakan semua yang mereka perlukan. Tuhan berkata, semua dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, tetapi engkau cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan dalam hidupmu. Tuhan, kami ucap syukur malam ini Tuhan sudah sembuhkan Bu Yeti.
Dan Tuhan juga sudah sembuhkan cucunya, kedua cucunya. Terima kasih Tuhan, Engkau mendengarkan doa hati seorang nenek, hati seorang bah yang sangat mengasihi Tuhan dan percaya. Tuhan sudah berikan kesembuhan bagi kedua cucunya, dan Tuhan berikan dia pertolongan, Tuhan berikan dia perlindungan, penyertaan Tuhan sempurna. Tuhan menyertai, oh Tuhan, Bu Yeti bersama dengan semua anak mantu cucunya. Engkau menjadi sandaran hidupnya, Engkau segala-galanya dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan, berkati juga Bu ADC yang sudah mengkoordinir ibadah malam ini. Berkati Ibu Sian Liang, Ibu Lydia Eka, Ibu Marta. Tuhan berkati semua yang hadir. Oh Tuhan, pemilik juga ya Tuhan Yesus Opo J8. Berkati juga Pak Hendro Sugiarto dalam nama Yesus. Percaya hadirat Roh Kudus turun atas Pak Hendro bersama Bu Selvi. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, panjang umur di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Kami sebentar akan berpisah satu dengan yang lain. Mari Bapak Ibu sekalian, berkati kebaktian ini, kebaktian besok pagi, kebaktian besok malam, kebaktian sepanjang minggu ini ya Tuhan, dan kebaktian hari Sabtu di tempatnya oh Tuhan Ibu Linda Effendi, hadirat kuasa Roh Kudus turun atasnya dalam nama Yesus. Terima kasih. Kami doakan juga ya Tuhan teman-teman kami yang tidak sempat hadir, sembuhkan mereka yang sakit, hiburkan yang susah dan sedih, kuatkan yang lemah, angkat yang jatuh, beri pertolongan bagi yang membutuhkan pertolongan. Mari Bapak Ibu sekalian, kita angkat kedua tangan kita, terimalah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub yaitu Israel, tercurah dan dicurahkan buat kita sekalian yang hadir pada malam hari ini Tuhan, termasuk juga Ibu Weli Hukubun. Tuhan sembuhkan engkau Bu Weli, Tuhan sembuhkan engkau dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan juga cucu Arsenio, sembuhkan juga Ibu Erni, Ibu Erna. Tuhan juga menolong Tuhan Yesus anak Aren, cucunya dalam nama Yesus. Dia memenangkan istrinya dan memenangkan oh Tuhan orang tua istrinya, tidak ada yang mustahil. Terima kasih, berkati Pak Wahyu, kami percaya apapun oh Tuhan keputusan yang diambil hasil pleno, kami berdoa biarlah itu yang terbaik. Terima kasih Tuhan, berkati pekerjaan proyeknya. Ini doa kami kepada Tuhan. Terpuji-pujilah Tuhan selama-lamanya. Berkati Ibu Lydia Eka dan semua yang hadir tanpa terkecuali. Berkati semua yang hadir malam ini. Kami akan berpisah malam ini satu dengan yang lain. Kami akan beristirahat dan siap untuk menyambut berkat Tuhan di hari esok. Di dalam nama Yesus, terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, mari semua yang percaya terima berkat, terima kuasa, terima mujizat. Sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Praise the Lord. Memberkati kita sekalian. Terima kasih teman-teman semua. Oke, Bu ADC, Tuhan berkati Bu Yeti, Pak Frans Angki, Bu Sian Liang, Bu Lydia Eka, Bu Lidi Hukubun, Tuhan berkati ya. Semuanya, God bless you all. Terima kasih. Sama-sama. Tuhan berkati semuanya ya. Salam buat keluarga di rumah, Bapak Ibu, selamat beristirahat. Sampai kita ketemu lagi. Tetap semangat teman-teman ya. Oke. Tuhan berkati Bu Lydia Eka, salam buat Pak Eka ya. Oke. Salam buat semua di rumah Bu Yeti, Bu Sian Liang. Oke. Oh, Pak Lukas ya. Pak Lukas, oke, mantap. Pak Lukas besok pagi siap host ya, Pak Lukas. Mana Pak Lukas? Nggak kelihatan Pak John. Ya, Pak Lukas. Nggak kelihatan Pak John, Pak Lukas. Ini Pak Lukasnya. Oh, ini orangnya. Saya kira udah berubah. Margaliatemia, Pak Lukas Margaliatemia, Pak Frans. Iya. Makasih Pak John doanya. Sama-sama, Bu Sian Liang. Kembali. Berkati. Bu Yeti, Tuhan berkati Bu Sian Liang semua ya. Bu Yeti. Terima kasih. Lewati cinta. Selamat malam. Yes. Selamat malam teman-teman semua. Sampai kita ketemu lagi. God bless you all. Ya Pak Lukas, shalom. Tuhan berkati. Ya, praise God. Selamat malam. Bye-bye. Pak Frans, salam buat Ibu Selfie ya. Ya Pak John. Oke. Ya. Buat